Bocoran langsung dari Menteri Sosial untuk mekanisme pencairan ataupun penyaluran bantuan sosial di tahun 2023 ini. Nah, kira-kira nanti akan melalui apa sajakah untuk pencairan Bansos 2023? Melalui KKS atau melalui kantor pos? Nah, di sini kita sudah mendapatkan jawabannya. So, pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di-skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Hai, kembali lagi kita akan membahas informasi terbaru di bantuan pemerintah. Dan pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi terbaru di bantuan pemerintah 2023, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Nah, oke sobat, di sini kita sudah mendapatkan informasi ya, yang tentunya informasi ini resmi, di mana ini adalah bocoran langsung dari Menteri Sosial, Ibu Risma ya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah ada sumbernya juga dan sumbernya itu valid ya teman-teman. Jadi akan ada gambaran untuk mekanisme pencairan ataupun penyaluran bantuan sosial di tahun 2023 ini, kisaran awal tahun bulan Januari ataupun bulan Februari ya teman-teman. Karena di sini tentu saja untuk anggaran bantuan sosial di tahun 2023 ini sudah ada anggarannya ya teman-teman, dan akan segera disalurkan untuk penerima bansos atau penerima manfaat. Nanti kita juga akan membahas kira-kira melalui apa sajakah untuk pencairan bansos di tahun 2023 ini, melalui KKS ataupun melalui kantor pos. Nah, di sini kita sudah ada cuplikan videonya ya teman-teman, yang kita dapatkan, nanti sumbernya kita masukkan ya dalam video tersebut, dan juga kita nanti akan membahas secara lebih rinci lagi atau kita akan mengulas dari video tersebut. Jadi pastikan teman-teman jangan di skip videonya dan tonton sampai habis ya teman-teman. Oke, langsung saja, ini dia cuplikan videonya. Ya, jadi saya terus terang juga akan kenceng gitu. Tapi kan saya tidak ada hubungan, kami Kemensos tidak ada hubungan dengan perusahaan itu. Karena di dalam di dalam struktur pendataan kami sebetulnya berangkatnya dari orang miskin. Jadi kemarin saya pikir udah ini kita berikan shock untuk juga hati-hati gitu. Untuk penerima itu hati-hati, kalau dia ditawari, kita nggak mungkin kan kalau ada penawaran kemudian seorang buat perusahaan. Udah saya sampaikan kemarin keputusan kita harus berikan shock terapi, kita akan cut. Kita akan cut. Nah, mereka nanti kalau menyampaikan, oh saya masih miskin, silahkan nanti komplain ke kita akan evaluasi. Kami juga harus bicara dengan APH, aparat penegak hukum, dan perguruan tinggi. Seperti ini case-nya bagaimana begitu. Karena saya sampaikan kalau kemudian kita, oh enggak apa-apa ini memang miskin begitu. Data dari kami kan, tapi kan enggak bisa. Supaya semua sekarang belajar untuk bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan begitu. Seperti itu. Kita akan cut itu. Ya. Terus kemudian yang kedua apa tadi? Endapan di bank. Saya nggak ngomong deh. Ya. Sorry, saya yang ngomong Pak. Tanya BPK saja. Ya, tanya BPK saja. Ya. Nah, yang jelas kami juga nggak ada anggaran untuk sekarang ini untuk PT POS, karena itu kemarin kita hanya yang anggarannya itu yang di atas gunung. Itu kemudian yang orang sakit, kemudian yang daerah terpencil. Jadi contohnya misalkan di Aceh, ada Aceh Jaya ya, itu dia harus menggunakan perahu kalau ke sana. Kalau ngambil ke lewat ATM atau bank, itu dia harus ngambil perahu yang ongkosnya jauh lebih besar dibandingkan bansos itu. Nah, itu sekarang kita gunakan PT POS kalau yang seperti itu. Kemudian daerah-daerah terpencil, daerah di dalam hutan, di dalam atas gunung, kemudian di daerah-daerah perbatasan, itu kita baru lewat pos, itu kita ada anggarannya. Tapi kalau untuk yang lain nggak ada, kami nggak ada anggarannya. Seperti itu. Terus apa lagi? Yang PBI itu belum. Jadi kita lagi sedang proses. Kita juga minta daerah untuk data.
Karena ada yang kemudian kita, seperti kalau teman-teman tahu, kita waktu hari disabilitas kita melakukan perekaman untuk orang-orang yang orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Itu kita lakukan perekaman. Nah, ada yang memang kita bisa cari datanya. Nah, itu baru kita masukkan. Saya sampaikan, oke, nanti progresnya seberapa, nggak apa-apa, yang penting dimasukkan. Karena saya sampaikan kenapa begitu. Karena kita supaya orang yang tidak mampu itu bisa membawa tadi orang yang keluarganya yang ada ODGJ-nya, dia bisa tidak membayar kalau datang ke puskesmas atau ke rumah sakit karena tadi kalau ini dibiarkan bisa membunuh, bisa ini berbahaya untuk orang lain. Jadi karena itu kenapa kemudian ya ini progresnya berjalan terus begitu. Nah, itu tadi adalah cuplikan video yang kita dapatkan dari channel YouTube Kemensos RI, di mana di situ ada bocoran langsung ya dari Ibu Menteri terkait untuk mekanisme pencairan ataupun penyaluran bantuan sosial di tahun 2023. Nah, diinformasikan di situ kalau bantuan memang ada yang nantinya akan melalui kantor pos ya, yang tergolong melalui kantor pos yaitu daerah-daerah terpencil ataupun di daerah pegunungan, di mana untuk aksesnya itu lebih mudah ke kantor pos. Nah, jadi untuk harapannya kenapa disalurkan melalui kantor pos ya teman-teman, saat penerima bantuan tersebut mengambil bantuannya di mungkin bank himbara. Nah, transportasi dari rumah ke bank tersebut lebih besar daripada nilai bantuan yang diterima. Maka itu dari pemerintah sendiri untuk daerah khusus tertentu ya mungkin yang aksesnya lebih mudah melalui kantor pos, maka disalurkannya melalui kantor pos. Lalu mungkin saja kemungkinan besar nih teman-teman dari bocoran yang tadi untuk penyaluran bantuan di tahun 2023 ini melalui bank himbara ya teman-teman. Nah, tetapi dari Menteri Sosial sendiri tadi tidak mengonfirmasi kalau iya ya teman-teman. Tetapi jika kita melihat dari informasi yang ada di sana, ya bisa kita tangkap ya kemungkinan besar untuk penyaluran bantuan itu dilakukan melalui bank himbara ataupun KKS ya teman-teman. Nah, lalu di sini nanti untuk daerah-daerah khusus akan barulah melalui kantor pos. Dan untuk penerimaan bantuan sosial di tahun 2023 ini teman-teman bisa langsung cek untuk websitenya, ini dia cekbansos.kemensos.go.id. Nah, di sini nanti kita cek ya data kita apakah kita di tahun ini menerima bantuan sosial ataupun tidak. Nah, nanti apabila menerima bantuan sosial nanti bisa kita konfirmasikan ke pihak perangkat desa ataupun pihak kelurahan ya teman-teman untuk memproses selanjutnya pencairannya. Oke sobat, sekian informasi dari saya, mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat untuk sobat semua dan pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi terbaru di bantuan pemerintah. Saya akhiri dan sampai jumpa dalam video selanjutnya.